Penanganan COVID-19 di Surabaya diwarnai perseteruan Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur. Kisruh antara Wali Kota Tri Risma Harini dan Gubernur Hovifah Indar Parawansa semakin menjadi sorotan masyarakat seiring jumlah pasien positif COVID-19 yang terus meningkat. Penanganan COVID-19 di Surabaya diwarnai aksi perseteruan antara Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Sejak awal pandemi berlangsung, kisruh kedua pemimpin daerah tersebut semakin menjadi sorotan masyarakat seiring jumlah pasien positif COVID-19 yang terus meningkat. Perseteruan Risma Hovifah memanas saat beredar sebuah video yang memperlihatkan Wali Kota Surabaya ini tengah mengungkapkan kekesalannya kepada seseorang melalui sambungan telepon. Saya terima loh Pak, betul saya tidak terima Pak. Saya dibilang nggak bisa kerja, siapa yang nggak bisa bilang kerja? Hal ini dipicu lantaran 2 unit mobil laboratorium tes PCR dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB yang sedianya diperbantukan bagi Surabaya ternyata dialihkan ke daerah lain oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur. Kalau itu kok Surabaya, apa-apaan gitu loh Pak. Kalau mau boikot jangan gitu Pak caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang. Sementara Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya telah menerima bantuan 2 mobil PCR dari BNPB langsung diserah terimakan kepada gugus tugas COVID-19 Jawa Timur. Kenapa memang kami telepon-teleponnya Pak Pangdam ini. Kemudian kami dapat support mobil sak PCR-nya, maksud saya adalah mesin PCR tesnya, karena apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota Malang, ini sudah 15 hari yang lalu. Hari ini baru terkonfirmasi karena memang numpuk. Aksi silang pendapat juga terjadi saat penentuan status PSBB Surabaya Raya, di mana Risma menginginkan status PSBB tidak dilanjutkan. Hal ini mengingat Surabaya sudah menjalankan 3 kali masa PSBB dan berakhir pada 8 Juni 2020. Bahkan pihak Pemkot telah menyiapkan strategi dan konsep tatanan normal baru di Surabaya. Transisi atau tatanan normal baru itu kami sudah membuat draft. Menanggapi keinginan Pemkot Surabaya yang ingin segera memberlakukan transisi new normal, Pemprov Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa akhirnya menghentikan PSBB. Namun Hovifah menegaskan bahwa sesuai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, konsekuensi dari itu semua berada pada bupati maupun wali kota. Jika tidak ada perpanjangan, maka PSBB sudah berakhir tanpa ada pencabutan keputusan. Selanjutnya, kewenangan ada pada bupati, wali kota, kabupaten, kota. Perselisihan juga terjadi terkait perbedaan data COVID-19 yang dikeluarkan gugus tugas COVID-19 Jawa Timur dengan data yang dikeluarkan oleh gugus tugas COVID-19 Surabaya. Bahkan gugus tugas COVID-19 Surabaya menyebut data yang dikeluarkan oleh gugus tugas COVID-19 Jatim tidak valid. Ditengarai tingkat ketidaksinkronan datanya hingga di atas 50%. Banyak. Dan ya akhirnya setelah kita katakan begini, kita argumentasi ke provinsi ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya. Oh, jadi begitu ya, Bu. Misalnya tadi Kinder, dari 100 betul. berapa? 49. 64. Terus hari ini 180, ternyata cuma 80 sekian. Kita sampaikan. Jadi kita tidak akan mengakui data itu kalau belum puskesmas oke. Ya, itu yang saya sesalkan. Harusnya pusat pun tidak mengumumkan sebelum dia bertanya kepada kita. Namun hal ini dibantah oleh Sekda Jatim, Heru Cahyono. Menurutnya data yang selama ini dimiliki gugus tugas COVID-19 Jatim berasal dari masing-masing dinas kesehatan kabupaten dan kota setempat, termasuk Surabaya.
Jadi pemerintah provinsi tidak akan melakukan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu, ada kondisi lapangan. Yang kedua, data itu diolah oleh pakar-pakarnya. Jadi tidak mungkin, karena ini sekali lagi bahwa sekarang ini pandemi ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan. Berdosa. Kencangnya aroma rivalitas dalam kisruh antara provinsi dan kota dinilai semakin menunjukkan buruknya sistem komunikasi antar pemerintah kota Surabaya dengan pemerintah provinsi Jawa Timur. Pemimpinan feminis itu kan sebenarnya intinya adalah mengayomi. Tetapi yang terjadi adalah keduanya adalah apa yang disebut namanya itu dalam kebijakan publik itu syahwat pencitraan. Ya, karena syahwat pencitraan, jadi keduanya akhirnya menunjukkan istilahnya ya powernya lah, menunjukkan kekuasaannya, melakukan akrobatik politik untuk mempertontonkan kepada publik meskipun sebenarnya tidak elok itu. Sangat disayangkan kekisruhan antar pemimpin daerah justru terjadi saat kasus COVID-19 di Jawa Timur semakin tinggi. Kepala daerah seolah mengumbar perselisihan di hadapan publik yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Itu memang tidak bagus, apalagi dalam situasi yang menurut saya sangat luar biasa, di mana masyarakat butuh satu komando yang jelas. Itu yang resikonya di masyarakat itu. Meski kasus COVID-19 di Jawa Timur dan Surabaya masih tinggi, namun pemerintah daerah tetap nekat memberlakukan transisi menuju new normal. Lantas sejauh mana kesiapan masyarakat menjalani masa transisi di tengah ancaman COVID-19?